Ini satu cabang fi bayani anna shauma hajil ayyamil mutaakkadi yundaraju fi ghairihi. Jam'un mutaakhiruna, sehimpunan ulama mutaakhir bihusul thawabi Arafata, suksesnya pahala puasa Arafah, wa ma ba'dahu, dan puasa ba'dahu, ya, sesudahnya Arafah, biuku'i suami fardin, lantaran puasa menjalankan puasa fardu fiha, padanya itu puasa Arafah. Jadi kalau kita berpuasa, kata himpunan ulama mutakhir, itu akan hasil dan sukses mendapatkan pahala Arafah dan juga ya puasa-puasa yang lainnya, karena kita melaksanakan puasa qada Ramadan adapun fardu. Jadi boleh ya kita menggabungkan satu niat qada Ramadan dan juga sekaligus niat puasa Arafah ataupun puasa Asyura ataupun puasa ya hari Senin dan hari Khamis yang disunnahkan oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu. Wala syekhuna ka syeikhihi, telah berkata syekhuna, ini guru kami. Syekhuna di sini ai fi Fathil Jawadi, dalam kitab ya Fathul Jawad, yakni Syekh Ibnu Hajar rahimahullah. Ka syeikhihi, ya seperti gurunya juga, seperti gurunya syekhuna. Ka syeikhi di sini ya berarti Syekh ya Zakaria Al-Ansari, ya Syekh Zakaria Al-Ansari rahimahullah. Wallazi yutajahu, adapun qaul yutajahu ialah yang dimaksud ataupun yang dijadikan kesimpulan itu qaul annal qasda wujudu shaumin fiha, bahwasanya dia maksud wujudu shaumin fiha, keberwujudannya puasa fiha, ya pada puasa hari-hari Arafah, wa ma ba'dahu, dan sesudahnya Arafah. Fahiya katahiyati, sama saja puasa hari-hari yang disunnah muakkadahkan itu katahiyati, seperti sholat sunat tahiyat masjid. Jadi kalau orang itu niat puasa qada Ramadan, dan memang alangkah baiknya kalau seseorang itu masih ada tanggungan qada Ramadan, ya begitu pada hari puasa Arafah ya tanggal 9, ataupun dia puasa tanggal 8 Tasu'a, tanggal 8 Zulhijjah, yakni puasa tarwiyah, lebih baik dia niat qada gitu, daripada niat puasa sunnah gitu. Bahkan memang harus didahulukan qada ya puasa wajib ketimbang puasa sunnah. Jadi kalau dia qada Ramadan, maka sunnahnya itu pun menjadi gugur. Qadanya gugur, selesai. Puasa Arafahnya pun akan memperoleh pahala, dihukumi kata ulama bagaikan sholat sunat tahiyat masjid. Karena sholat sunat tahiyat masjid itu kalau dijelaskan dalam kitab Tanhul Qaulil Hathis, ya Syarhul Babil Hasid Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani, di sini dijelaskan ya, halaman 22, wa tahsulu ya bi fardin wa wirdin wa sunnatin, dan sunnah tahiyat masjid itu menjadi gugur lantaran kita melaksanakan sholat fardu. Jadi seseorang masuk masjid, muadzin sudah iqomah, maka langsung sholat fardu, nggak tahiyat masjid, itu pun mendapatkan pahala dan gugur sunat tahiyat masjid. Wa wirdin, ataupun dia wirid, karena masjid sudah tidak ada ruang untuk sholat tahiyat masjid, maka seseorang itu ya membaca wirid saja dah, astagfirullahaladzim ataupun subhanallah alhamdulillah, maka itu pun ya gugur sholat sunnah tahiyat masjid. Artinya kita nggak makruh masuk masjid tanpa tahiyat masjid. Wa sunnatin, ataupun sunnah yang lain. Ya, cuma sunnahnya itu syaratnya harus 2 rakaat, karena litihadin nizam, ya sesuai dengan seirama dan senada bahwa sunat tahiyat masjid itu 2 rakaat minimal. Itu kalau sholat sunatnya masuk masjid 1 rakaat, seperti seorang masuk masjid malam hari sunat witir 1 rakaat, dia masih ada, tidak menggugurkan 1 rakaat itu akan sholat sunat tahiyat masjid. Artinya dia masih dituntut untuk sholat sunat tahiyat masjid. Ataupun tidak menggugurkan tahiyat masjid wa sholati janazatin, yakni sholat janazah, karena sholat janazah
Dan sholat sunat witir 1 rakaat itu tidak littihadin nizam, tidak seirama dan senada kepada sholat tahiyat masjid yang minimal 2 rakaat. Fa inna wa tatawa'idon, andaikan nawa niat seseorang itu at-tatawa'idon, niat puasa sunnah juga hasil keduanya. Wa illa sagoto anhu talabu, wa illa andaikan seseorang itu wa ilam yanwi, tidak niat atau tawa puasa sunnah, bal nawal fardhu faqat, dia niat puasa fardu saja, itu pun dia akan memperoleh at-talabu, mendapatkan pahala puasa sunnahnya dan juga gugur qada Ramadannya. Kenapa puasa wajib itu menggugurkan puasa sunnah? Karena lindiroji fil fardihi, lindirojihi, karena puasa wajib itu puasa sunnah itu terbungkus, terisolasi dengan puasa fardu ya. Dan alangkah baiknya niat puasa ya qada Ramadan juga, dan sekaligus niat puasa tanggal 9 Arafah. Jadi nawaitu samagodin an ada qada Ramadan gitu ya. Wasaumil Arafah lillahi ta'ala. Aku niat puasa besok qada Ramadan dan puasa Arafah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu alangkah baiknya digabung, melafazkan niatnya. Walaupun niat puasa qada Ramadan saja pun sudah menggugurkan puasa Arafah gitu. Kenapa alangkah baiknya? Karena kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Qaf ayat 18, mayalfidzu min qaulin, tidaklah melafazkan ya dari ucapan itu illa ladai raqibun atidun, melainkan di dua sisi kita ada malaikat raqib, malaikat atid. Jadi bertambah saksi malaikat kebaikan atas ucapan kita. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus shalih, dan kepada Allah lah akan memuncak dan naik ucapan-ucapan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Cukup dah, wallahu a'lam bissawab.